Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Al-Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana cara kita menjelaskan tentang pengertian narkoba. Bahwasanya narkoba ini adalah merupakan salah satu musuh kita bersama. Kenapa ini adalah merupakan musuh bersama? Karena narkoba dapat menyebabkan kita dalam kehancuran. Ini adalah merupakan suatu penyakit yang betul-betul sangat perlu kita waspadai. Intinya kenapa? Karena apabila kita menggunakan narkoba, ya, dan juga menyalahgunakan penggunaan narkoba, maka hal ini akan terjadi merusak tatanan dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri, orang lain, dan juga masyarakat banyaknya. Materi pada hari ini adalah berbicara tentang bagaimana indahnya hidup tanpa narkoba. Jadi kita harus menjauhi narkoba. Indahnya hidup tanpa narkoba adalah salah satu slogan yang kita selalu gelorakan, bahwasanya tanpa narkoba kita akan hidup sehat. Kebanyakan daripada remaja kita itu menggunakan narkoba itu dengan cara menyalahgunakannya. Kebiasaan para generasi kita memakai narkoba itu disebabkan ada beberapa asbab. Yang pertama itu adalah mungkin mereka memiliki banyak permasalahan dalam hidupnya. Contohnya misalkan mereka memiliki hutang piutang atau memiliki permasalahan yang tidak bisa mereka dapat selesaikan dengan baik. Kemudian yang paling utama lagi adalah bahwasanya sering kita temukan bahwasanya para generasi kita, remaja kita khususnya, dalam keadaan kondisi pemikiran yang labil atau yang tak stabil. Ya, intinya seperti itu. Contohnya misalkan stres. Jadi untuk membuat mereka merasa nyaman dari stres mereka itu, maka biasanya mereka menggunakan narkoba sebagai solusi. Ya, menggunakan sebagai solusi untuk membebaskan diri dari segala macam permasalahan. Mereka merasa bahwasanya menggunakan narkoba itu sah-sah saja, intinya begitu. Kemudian narkoba itu bisa membuat mereka merasa fly, kemudian merasa tenang. Padahal pada dasarnya narkoba itu dapat mengakibatkan kerusakan di dalam tubuh kita. Karena di dalam ilmu kesehatan mengatakan bahwasanya narkoba ini apabila disalahgunakan dengan tidak baik, maka bisa menimbulkan kerusakan di dalam tubuh kita, terutama menghilangkan yang namanya kekebalan tubuh. Ya, kekebalan tubuh kita, imun kita akan semakin menurun apabila kita menggunakan narkoba. Kemudian narkoba ini bersifat berkesinambungan. Apabila kita sudah pernah memakainya, maka itu akan ada namanya rasa candu. Hari ini kita pakai, besok kita pakai, besok kita pakai, besok kita pakai. Kemudian apabila dalam satu ketika kita tidak memakai narkoba tersebut, maka dampak negatifnya adalah kita akan merasa kesakitan. Makanya daripada itu banyak orang pengguna narkoba melakukan segala hal untuk mendapatkan narkoba. Bisa dengan cara membelinya dengan langsung, kemudian membelinya dengan diam-diam, atau barang narkoba yang kita beli itu menggunakan uang, dan uang itu istilahnya dengan cara yang tidak sehat untuk didapatkan. Contohnya misalkan mencuri orang tua, kemudian mencuri duit orang lain, atau menjual barang-barang orang yang kita curi. Subhanallah min zalik. Di dalam agama Islam juga dikatakan bahwasanya narkoba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tertera di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu tergolong kepada orang-orang beruntung. Memang pada kaidahnya narkoba ini tidak termasuk di dalam Al-Quran. Akan tetapi narkoba ini dikiaskan, disamakan dengan yang sifatnya memabukkan. Ya, memabukkan, kemudian bisa kehilangan akal. Maka konsep daripada
khamru wal maisir, itulah dikiaskan dia. Makanya kenapa bisa narkoba itu hukumnya haram, karena dikiaskan kepada Quran surah Al-Maidah ayat ke-90 ini. Jadi setiap yang memabukkan, setiap yang menghilangkan akal pikiran, maka di dalam hukum Islam haram hukumnya kita melakukan hal-hal tersebut. Maka coba kita lihat di berbagai kasus-kasus yang ada di negara kita, khususnya di kota Tanjung Balai, pengguna-pengguna narkoba sangat drastis. Bahkan mereka kehilangan impian mereka, prestasi mereka, hanya gara-gara mengkonsumsi narkoba, dan itu tidak baik bagi mereka sendiri. Jadi maka daripada itu, tema kita pada hari ini adalah indahnya hidup tanpa narkoba. Itu betul. Kenapa? Karena kita selalu mengiyakan bahwasanya selalu kita mengagung-agungkan, kemudian kita buat statement say no to drugs. Artinya apa? Katakan tidak pada narkoba. Sekali kita tidak mengatakan tidak, maka jangan pernah kita mengatakan iya. Karena narkoba ini adalah musuh bersama bagi kita ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, ya, khususnya orang sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapatkan memberikan keberkahan kepada kita dan kita terhindar daripada kemaksiatan, ya, kepada Allah, terkhusus agar kita jangan, ya, yang namanya mengkonsumsi, apalagi yang namanya mengedar dan menjual narkoba tersebut. Karena intinya indahnya hidup tanpa narkoba itu adalah merupakan hal yang positif. Jadi mungkin demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Ya, apabila ada kata, sikap, tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu jamaah majlis taklim dan hati Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kiranya saya dapat diberikan kemaafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.